5, 4, 3, 2, 1, 0. 답답한 거리 위를 서성이던 나에게 스쳐 들리는 무심한 그 한마디 Hello, hello. 조금 낯설어도 어색하지 않았던 좋은 느낌. 너에게 기대어도 되는 걸까 걱정스레 몹시 구겨진 진심을 펼쳐보이며 Thank you, thank you. 이제 고맙다는 솔직함이 전해지고 있어. 그래요, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran IPS untuk SMP kelas 7 semester 1. Kali ini Ibu akan membahas mengenai bab 2 subbab terakhir, yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial yang ada di sekitar kalian merupakan lembaga-lembaga yang harus kalian ketahui. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian harus mengetahui pengertian lembaga sosial dan peran lembaga sosial yang ada di masyarakat. Kedua, kalian harus mengamalkan lembaga sosial yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga, kalian harus mengeluarkan gagasan kreatif mengenai lembaga sosial yang ada di sekitar kalian. Yang keempat, kalian harus berpikir positif mengenai lembaga sosial yang ada di sekitar kalian. Yang kelima, kalian harus memberikan pendapat-pendapat kreatif mengenai lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan lembaga yang berada di sekitar kita. Kita membutuhkan kebutuhan primer, sekunder, serta tersier, tapi kita juga membutuhkan kebutuhan interaksi, bersosialisasi, berpendidikan, juga berpolitik. Nah, maka dari itu lembaga sosial muncul untuk mengatur semua lembaga sosial terdiri dari 5 lembaga, yaitu pertama adalah lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, serta politik. Kita akan membahas semua lembaga satu persatu. Maka dari itu, kalian harus bersemangat untuk belajar kali ini. Now game's over. Who's gonna be with us? Drop this. Terdiri dari 6, karena di Indonesia memiliki 6 agama. Setiap agama memiliki lembaganya masing-masing. Agama di Indonesia terdiri dari 6, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita akan membahas satu-satu lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. 1. Lembaga agama Islam, yaitu Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI. Kedua, lembaga agama Katolik, yaitu Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Yang ketiga, lembaga agama Kristen, yaitu Majelis Umat Kristen Indonesia. Yang keempat adalah lembaga agama Hindu, Parisada Hindu Dhamma Indonesia. Yang kelima adalah lembaga agama Buddha, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Dan yang terakhir adalah lembaga agama Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia. Tadi kita sudah membahas mengenai lembaga agama. Kita akan membahas mengenai lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga
yang paling dekat dengan kita, lembaga yang selalu berada di dekat kita. Unit sosial yang pertama kali untuk kalian ketahui adalah lembaga keluarga. Membahas mengenai lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama adalah lembaga koperasi, BUMN, dan BUMS. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Lembaga pendidikan terdiri dari 3, yaitu formal, informal, dan non-formal. Sekarang Ibu berada di SDN Sisuka 04 Pagi. SD, sekolah dasar yang kalian sekarang berada, itu merupakan salah satu pendidikan formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang tidak berada di sekolah seperti kursus dan lain-lainnya. Nah, kalau pendidikan informal merupakan pendidikan dalam keluarga kalian, seperti ibu kalian mau mengajarkan kalian menari, itu merupakan pendidikan informal dalam keluarga. 사랑했었던 어떤 네가 떠나간 적 있겠죠. 모든 게 내 탓이란 생각이 든 적 있겠죠. 나 그래서 잡지 못했죠. 이런 아픔쯤은 모두 잊을 수 있을 거라, 다른 사랑이 찾아올 거라 생각했었죠. 왜 그런데 잊질 못하죠. Membahas berbagai macam lembaga. Sekarang kita akan membahas mengenai lembaga politik. Lembaga politik seperti yang kita tahu, Indonesia berbagai banyak lembaga politik seperti MPR, DPR, dan lainnya.